Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, wabil khusus warga NU rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit berkomentar. Sebenarnya ini agak telat karena ini mic-nya baru ketemu. Beberapa waktu lalu saya cari-cari, hilang kemana ini baru ketemu. Saya agak lucu melihatnya itu antara orang-orang yang awalnya begitu riang gembira ketika Gus Yahya saat menyambut di Al-Munawwir. Beliau mengatakan bahwa nasab itu kadang seperti nasabnya wayang gitu. Ujung-ujungnya itu nggak jelas. Seperti nasab raja-raja Jawa itu, kalau baca di Babat Tanah Jawa itu ujung-ujungnya itu sampai ada Arjuna. Jadi dari Parikesit bin anaknya bin Arjuna atau siapa itu, terus bin Prabu Pandu, binnya sampai Sang Hyang Wenang itu. Ya, itu sanad-sanad yang nggak jelas, nasab yang nggak jelas, itu karangan saja, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian oleh orang-orang yang tidak setuju dengan nasab Ba'alawi atau mengatakan bahwa Ba'alawi itu terputus nasabnya sampai Kanjeng Nabi, itu mengatakan bahwa ini adalah mantik yang luar biasa dari Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Kemudian selang beberapa waktu kemudian, dengan sangat jelas Rois Am mengatakan bahwa orang-orang yang suudzon dengan Ba'alawi adalah orang-orang yang bodoh. Berbalik sama sekali, artinya bertentangan sama sekali dengan statement yang dikeluarkan oleh Gus Yahya. Gus Yahya seakan-akan itu mendukung tesisnya Kiai Imad, akan tetapi Rois Am malah mematahkannya, itu bahwa keilmuan ulama Nahdlatul Ulama itu adalah dari kaum Alawiyin itu. Nah, ini juga oleh para muhibbin habaib digunakan sebagai dalil atau penguat bahwa mereka itu benar. Satu yang pro Ba'alawi itu menggunakan statementnya Rois Am, yang kontra Ba'alawi menggunakan statementnya Ketua NU, Ketua Umum, yaitu Gus Yahya. Nah, ini dua-duanya itu berantem di media sosial. Kalau saya lihat ini, kalau saya amati, lucu itu. Nah, sebenarnya kita tidak perlu mempertentangkan antara Ketua Umum dan Rois Am. Paling tidak ada dua hal yang ini yang kedua ya. Paling tidak ada dua hal kenapa kita itu harus memahami hikmah di balik ini secara menyeluruh, secara komprehensif, kata orang kampus itulah.
Dua hal itu, yang pertama, dalam sejarah NU tidak pernah ada Rois Am dan ketua umum itu mufarokoh. Tidak pernah ada dalam sejarah NU antara Rois Am dan ketua umumnya itu berbeda. Nah, kalaupun berbeda, itu hanya di tataran zahirnya saja. Padahal mereka berdua itu sama. Hanya statement-statementnya saja, tapi di belakangnya itu sama. Nah, kita lihat aja dari zaman pertama, Rois Akbarnya Hadratus Syekh, kemudian ketua umumnya Kiai Hasan Kipo. Itu kelihatannya saja berbeda, tapi sebenarnya sauyunan, sejalan saja, hanya sesuai dengan posisinya masing-masing, sudah berbagi peran masing-masing. Kemudian zaman siapa? Zaman Kiai Wahab. Nah, dan ketuanya itu Kiai Wahid Hashim. Ya sama saja itu mereka berdua, hanya kelihatannya saja di tataran kasat mata itu berbeda, tapi dalam ininya sejalan semuanya, itu bahwa ujungnya adalah untuk kemaslahatan umat. Bahkan yang kontroversial, pernah Rois Amnya itu Kiai Ahmad Siddiq, ketua umumnya Al-Maghfurlah Gus Dur, Mbah Gus Dur. Sekontroversial seperti apapun Gus Dur, itu tetap hanya secara zahirnya saja. Mungkin ada beberapa yang beda dengan Kiai Ahmad Siddiq, tapi dalam tataran praktisnya itu sebenarnya sejalan, sudah disetting sama beliau berdua. Itu ini NU arahkan ke sini itu. Nah, kemudian zaman Kiai Sahal sama Gus Dur juga sama, guru dan murid itu. Nah, kemudian Kiai Ma'ruf Amin dengan Kiai Said Akil, ya kelihatannya aja berbeda secara politik atau apa gitu, tapi tetap saja sejalan. Tetap kalau kita lihat sekarang pun juga sebenarnya Rois Am dan ketua umum itu dari dulu adalah satu paket. Mungkin secara zahir mereka berdua itu mengeluarkan statement yang berbeda, tapi intinya adalah sama. Kalau kita baca yang sekarang, Gus Yahya mengatakan ada nasab seperti wayang, sedangkan Rois Am berstatement tegas bahwa harus husnudzon dengan Pak Alawi, bahwa mereka tersambung, bahkan ilmunya ulama Nahdlatul Ulama itu melalui Pak Alawi itu adalah sebenarnya sesuai dengan posisi masing-masing, sudah diatur sama, saya yakin bahwa beliau berdua sudah mengatur agar tidak ada keributan di tengah masyarakat. Artinya dua-duanya silahkan. Nah, yang pro Pak Alawi silahkan berdasarkan husnudzon. Yang kontra Pak Alawi juga silahkan berdasarkan kebenaran faktual tesis yang belum terbantahkan sampai sekarang. Nah, itu mungkin secara singkat itu seperti itu. Terus yang kedua, tadi yang pertama ya, yang pertama bahwa antara Rois Am dan ketua umum itu adalah satu paket dari dulu sampai sekarang, yang mana tujuannya adalah li maslahatil ummah. Walaupun secara kasat mata beliau berdua itu mengeluarkan statement yang berbeda, tapi intinya itu adalah sama, sudah diatur itu oleh beliau berdua. Yang kedua bahwa kalau kita
Rois Am itu menganjurkan kita husnudzon kepada Ba'alawi, apalagi kita juga harus husnudzon kepada lebih dari Ba'alawi, husnudzon kepada Rois PBNU sendiri. Nah, kita husnudzon kepada Rois Am, husnudzon kepada ketua umum, bahwa beliau berdua itu belum tentu apa yang beliau ucapkan itu benar-benar adalah datang dari keputusan penelitian dari Bahsul Masail, tapi beliau berdua adalah berstatement berdasarkan kemaslahatan umat. Itu saja. Kalau kepada Ba'alawi harus husnudzon, apalagi kepada PBNU kita, ya mestinya lebih harus husnudzon. Ditambah lagi apa yang dikatakan oleh Syekhina Gusmus, bahwa beliau yakin siapapun yang menjadi Rois Am maupun ketua umum PBNU itu tidak hanya sekedar keinginan yang bersangkutan untuk menjadi Rois Am atau menjadi ketua umum, tapi memang sudah takdir dari Allah. Nah, yang terakhir itu beliau sampaikan di Rembang bahwa semuanya itu sudah ditakdirkan. Ada yang ingin jadi ketua umum tapi tidak ditakdirkan oleh Allah, maka tidak jadi. Ada yang tidak ingin seperti Rois Am, itu Kiai Miftahul Akhyar, tidak ingin jadi Rois Am tapi sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi Rois Am, ya jadi Rois Am. Artinya mereka semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah adalah yang terbaik untuk NU. Kita sebagai warga NU tinggal ngikut saja. Kalau ada yang berbeda, ya mestinya kita seperti melihat dalam ulumul hadis lah, gitu. Kalau ada dua hadis yang bertentangan, harusnya seperti apa? Al-jam'u, dikumpulkan dua-duanya. Ini sebenarnya intinya apa sih? Natijahnya apa sih? Mungkin ada titik temunya di antara duanya. Rois Am mengatakan seperti ini, ketua umum mengatakan seperti ini, kita kumpulkan. Nah, ini arahnya sebenarnya ke makna. Seperti hadis yang dua hadis yang bertentangan, al-jam'u bainahuma, dikumpulkan dua-duanya, kita ambil titik tengahnya, arahnya kemana sih sebenarnya, apa yang dikehendaki dari kedua hadis ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, dua-duanya benar. Hanya kita yang harus menggunakan otak kita, akal kita, bagaimana memahami dua perbedaan ini. Sebagai orang yang cerdas harus paham apa yang dimaksud dari ini semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu cukup dua ya. Tidak satu, tidak tiga, cukup dua saja. Wallahu a'lam bishawab.